Hai pemirsa. Oi, tuh ini namanya Mamu. Mamu. Assalamualaikum, selamat datang di channel Kapten Makmoy bersama saya Sang Kapten. Oke, hari ini Kapten akan memberikan materi masih tentang metode grafik ya, tapi kali ini Kapten memberikan contoh soal untuk mengerjakan metode grafik yang minimum ya. Untuk itu, sebelum Kapten mulai, jangan lupa seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, di like. Kemudian supaya channel Kapten ini semakin berkembang, jangan lupa klik subscribe, kemudian aktifkan loncengnya untuk dapat mengetahui informasi dari channel ini. Oke guys, sekarang kita lanjut aja ke penyelesaian soalnya. Di sini Kapten sudah punya tabel analisa sama seperti biasa, ada sumber daya, produksi, kapasitas, tujuan kegiatan, fungsi tujuan, dan fungsi kendala. Nah, sekarang yang kita bahas adalah soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini soal yang persoalannya adalah minimum ya. Soal akan Kapten taruh di sini ya. Oke, Iwan akan memindahkan 120 kotak besar dan 180 kotak kecil dengan dua jenis mobil angkut, yaitu mobil A dan mobil B. Mobil A dapat mengangkut 8 kotak besar dan 4 kotak kecil, sedangkan mobil B dapat mengangkut 10 kotak besar dan 20 kotak kecil. Bila mana sewa mobil A 100.000 sebuah dan sewa mobil B 150.000 sebuah, tentukan banyaknya masing-masing mobil agar total sewa mobil minimum. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam tabel analisanya. Yang pertama, untuk produksi, kira-kira yang dibahas di sana apa sih? Ya, yang pertama adalah mobil A dan mobil B. Kemudian sumber dayanya yang dibahas adalah yang pertama kotak besar, dan kotak kecil. Kemudian mobil A ini nanti kita akan rubah variabelnya menjadi A dan mobil B menjadi B. Sekarang kita masukkan input nilainya ya. Di sana mobil A dapat mengangkut 8 kotak besar, berarti 8 kotak besar dan 4 kotak kecil. Mobil A dapat mengangkut 8 kotak besar dan 4 kotak kecil. Kemudian mobil B ya dapat mengangkut 10 kotak besar dan 20 kotak kecil. Di mana kapasitas kotak besar yaitu adalah 120 dan kotak kecilnya yaitu 180. Nah, tujuannya tadi dia ingin menentukan banyaknya masing-masing mobil agar total sewa mobilnya minimum. Berarti fungsi tujuannya masih sama, menggunakan variabel Z. Harga sewanya untuk mobil A berapa? Yaitu 100.000. Berarti 100.000 A plus sewa mobil B adalah 150.000, berarti B. Kemudian fungsi kendalanya kita ambil dari sini, 8A plus 10B. Karena minimum, maka tanda tidak samanya adalah lebih besar, sama dengan 120. Kemudian yang kedua ada 4A plus 20B lebih besar, sama dengan 180. Berarti kita sudah mendapatkan ya fungsi tujuan dan fungsi kendala. Berarti ini menjadi persamaan 1 dan ini adalah persamaan 2. Jadi nanti sama seperti yang maksimum, kita tetap mencari titik potong untuk membentuk sebuah garis dari setiap persamaan. Oke, sekarang kita selesaikan satu persatu untuk penyelesaiannya.
Ya, kita mulai dari persamaan pertama, yaitu adalah 8A plus 10B lebih besar sama dengan 120. Ya, berarti sama kayak waktu kemarin, kita ubah A sama dengan 0, B nya sama dengan 0. Berarti kita misal A sama dengan 0 dan kita misal B sama dengan 0. Ya, langsung saja cara persamaan 8A, maka A-nya kita ganti 0 atau saya tulis lagi 8A plus 10B lebih kecil sama dengan 120, berarti A-nya jadi 0, berarti 8 dikalikan 0 plus 10B lebih besar sama dengan 120. Ya, berarti ini habis, sisa berapa? 10B sama dengan 120. Ya, sehingga B berapa? 120 dibagi 10. B-nya sama dengan 12. Ya. Kemudian yang misal B, berarti ini kita ganti 10-nya, nanti B-nya jadi 0. Berarti 8A plus 10B lebih besar sama dengan 120. 8A plus 10 dikali 0 lebih besar 120. Ini habis, sisa 8A sama dengan 120. Langsung aja, A-nya berapa? 120 dibagi 8, berarti 15. Berarti kita sudah mendapatkan titik potong A dan B dari persamaan pertama, yaitu A-nya sama dengan 15. Sekarang kita beralih ke persamaan kedua. Persamaan kedua yaitu adalah 4A plus 20B lebih besar sama dengan 180. Sama kayak tadi, kita rubah si A-nya sama dengan 0 ya. Kemudian si B-nya ya sama dengan 0. Langsung aja ya, berarti 4 dikali 0 plus 20B lebih besar 180. Langsung aja ini habis, sisa tinggal 20B sama dengan 180, sehingga B berapa? 180 dibagi 20, 9. Kemudian yang ini 4A plus 20 dikali 0 lebih besar sama dengan 180 ya. Ini habis, berarti sisanya tinggal 4A sama dengan 180. A-nya berapa? 180 dibagi 4, 45. Jadi kita sudah mendapatkan nilai titik potong untuk di persamaan 2A sama dengan 45 dan B sama dengan 9. Oke, selanjutnya kita buat grafik. Oke, jadi ini adalah grafik yang sudah dibuat. Seperti biasa, Kapten kalau buat grafik itu pasti dikasih skala, bedanya adalah 55. Ini adalah sumbu A, kemudian ini adalah sumbu B dibatasi dari 0, dimana nilai A dan B batas akhirnya tidak boleh nilainya lebih kecil dari 0. Dia harus lebih besar dari 0 atau sama dengan 0. Oke, sekarang kita langsung masukkan aja titik potongnya ya dari persamaan 1. A-nya 15 dan B-nya 12. A-nya 15, kemudian B-nya 12. Berarti 12 di sini. Sekarang kita tarik garisnya.
Nah, garis ini adalah garis dari persamaan pertama. Kemudian sekarang persamaan keduanya, A-nya 45 dan B-nya 9. Ya, A-nya 45 ya. Kemudian B-nya 9. Kira-kira 9 di sini ya, guys. 9. Sekarang kita tarik garis saja. Maaf kalau misalnya incong-incong. Nah, ya, berarti garis ini adalah garis dari persamaan 2. Ya. Kita lihat persamaan 1 dan persamaan 2 dia garisnya saling berpotongan, ya. Di sini. Berarti nanti jawabannya kurang lebih kira-kira dari sini, ya. Kemudian ada di sini. Cuman kan kita nggak tahu ya, ini bisa aja 5 atau lebih atau kurang. Ya, ini bisa aja 8, 7 dan seterusnya karena di sini Kapten tidak menggunakan penggaris, ya. Nah, kemudian kalau untuk yang minimum, arsirannya adalah di luar garis. Harus menggunakan arsiran ya, guys. Kalau kemarin kan yang maksimum arsirannya di dalam garis, kalau minimum arsirannya di luar garis. Ya, harus pakai arsir ya, guys. Oke. Kemudian karena di dalam grafik kita bisa lihat dua garis dari persamaan 1 dan 2 saling berpotongan, maka untuk mencari jawabannya kita sama menggunakan eliminasi, kemudian kita substitusi. Berarti untuk mendapatkan persamaan baru dari persamaan 1, 2, ya, kita menggunakan persamaan 3, yaitu adalah perpotongan persamaan 1 dan 2. Yaitu apa persamaannya? Lihat di sana, ya. Persamaan 1 itu adalah 8A plus 10B lebih besar sama dengan 120. Kemudian yang kedua ada 4A plus 20B lebih besar sama dengan 180. Ini kita eliminasi, ya. Caranya sama. Ya, salah satu variabel harus kita habiskan, ya. Kira-kira mana nih variabel yang bisa dihabiskan? Yang A atau yang B? A dan B bisa ya, tapi utamakan yang A dulu, ya. Jadi kalau A tidak bisa, maka baru kita lanjut ke variabel selanjutnya. Ini bisa. Yang pertama ini kita kali 1, ini kita kali 2. Ya. Berarti 8A dikali 1, 8A. Kemudian 10B dikali 1 tetap 10B. 120 dikali 1 yaitu 120. Kemudian 4A kali 2 8A plus 20B dikali 2 40B. 180 kali 2 360. Kita eliminasi. Ini habis. Sisa ini 10 dikurang 40B berarti min 30B. 120 dikurang 360 min 240. Sehingga B min 240 dibagi min 30, B sama dengan 8. Ya. Berarti kita sudah dapat B. Mana B? Ini sumbu B. Berarti ini adalah 8. Ya. Kemudian sekarang si B ini kita substitusi ke persamaan pertama. Bebas pertama atau kedua, nanti hasilnya tersama aja. Ya, kalau Kapten biasanya persamaan pertama. Ya. Sekarang persamaan pertama, ya, yaitu adalah 8A plus 10B lebih besar sama dengan 120. B-nya kita ganti menjadi 8. Sehingga 8A plus 10 dikali 8 sama dengan 120. 8A plus 80 sama dengan 120. Ya. Kemudian ini pindah ruas ke kanan, jadinya apa? Negatif, ya. Sehingga
pindah ke kanan, sisanya tinggal 8A sama dengan 120 min 80. 8A sama dengan berapa? 180 dikurang 80, yaitu adalah 40. Ya, sehingga A-nya berapa? 40 dibagi 8, yaitu 5. Sekarang kita lihat di sini, berarti A-nya adalah 5. Ya, kita sudah menemukan A5 dan B8. Ya, oke. Jadi sekarang kita bisa membuat kesimpulan. Kesimpulannya tadi di awal, ya, di sana yang dibahas adalah mobil A dan mobil B, ya. Mobil A dan mobil B, mobil A sebagai A, mobil B sebagai B. Berapa nilai yang sudah kita temukan? A-nya sama dengan 5, ya. Kemudian B-nya sama dengan 8. Berapa nilai minimum? Kan dia pengen tahu berapa nilai sewa minimumnya. Berarti kita menggunakan Z, ya. Z-nya tadi fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 100.000 A plus 150.000 B. Sekarang, ya, 100.000 A, ya, Z. Berarti Z sama dengan 100.000 A plus 150.000 B. Kita masukkan aja nilainya, ya. 100.000, A-nya berapa tadi? 5, ya. Kemudian B-nya berapa? 8, ya. Lanjut ke sini aja ya, guys. Sekarang 100.000 dikali 5, 500.000 ditambah 150.000 dikali 8, 1.200.000. Berarti berapa totalnya? Nilai minimum sewanya yaitu adalah EP 1.700.000. Jadi kalian dari soal nomor 3 ini sudah menemukan jawabannya, ya, bahwa mobil A banyaknya 5, mobil B 8, dan sewa minimumnya adalah 1.700.000. Oke, itu tadi penjelasan tentang soal metode grafik yang minimum. Pada dasarnya sama dengan yang maksimum kemarin, cuman bedanya pada tanda pertidaksamaan. Kalau maksimum pertidaksamaannya itu adalah lebih besar, lebih kecil sama dengan. Kemudian kalau yang minimum lebih besar sama dengan. Dan perbedaan yang selanjutnya ada pada grafiknya, ya. Kalau maksimum arsirannya itu harus ada di dalam garis. Kalau minimum adanya di luar garis, ya. Nanti kalau misalkan kalian sudah bertemu dengan persoalan yang sumber dayanya atau persamaannya lebih dari 2, misalkan 3, 4 dan seterusnya, ya. Dalam arsiran seperti ini, ya, di luar atau di dalam, itu sangat menentukan sekali dalam kalian mengambil titik potong, ya. Nah, nanti setelah ini Kapten akan memberikan contoh. Ini baru 2 persamaan, nanti ada yang 3 persamaan, sehingga kalian tahu perbedaannya apa sih, kenapa dalam grafik harus ada arsiran di dalam atau arsiran di luar. Oke, itu saja. Jangan lupa kalau kalian ada yang ingin ditanyakan, ya silakan kalian komen di kolom komentar, ya. Oke, terima kasih. Hatur nuhun, kamsahamnida.